Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran Matematika kelas 2 Sekolah Dasar. Kali ini kita akan belajar cara menyelesaikan soal cerita pembagian. Mengapa kita perlu mempelajari bab ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang harus dipecahkan dengan cara hitung pembagian. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan bisa memecahkan masalah-masalah sehari-hari yang memerlukan pengerjaan pembagian. Mari kita mulai. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, untuk soal pembagian, ini ada kata kunci yang sering kita temukan. Walaupun belum tentu kata-katanya seperti ini, tapi pada umumnya soal cerita yang memerlukan pengerjaan pembagian ada kata kuncinya, misalnya dibagikan atau dimasukkan ke beberapa tempat atau diberikan kepada beberapa orang. Bisa juga diberikan kepada satu orang. Tapi kemudian pertanyaannya berapa yang diterima oleh tiap anak atau berapa yang diterima oleh anak tersebut, misalnya diberikan satu orang. Nah, kalau diberikan pada seseorang tapi yang ditanya sisanya, kalau yang ditanya sisanya diberikan lalu ditanya sisanya, itu berarti pengerjaannya pengurangan. Tapi kalau diberikan kepada seseorang lalu ditanya berapa yang diterima oleh yang diberi tadi, maka pengerjaannya pembagian. Atau ditanyakan berapa isi tiap wadah. Nah, itu biasanya dikerjakan dengan pembagian. Coba mari kita mulai ya. Kita hapus dulu. Nah, kita coba dengan contoh peristiwa perkalian yang paling mudah. Tentunya misalnya dibagi dengan angka 1. Apa ada dibagi dengan angka 1? Ada. Misalnya ada 4 kue dibagikan kepada satu anak, diberikan kepada satu anak. Misalnya ada 4 kue dibagikan atau diberikan kepada Benny, atau diberikan kepada satu tetangga atau satu teman. Berapa kue yang diterima anak tersebut? Nah, 4 dibagikan kepada satu orang. Pasti yang diterima anak itu tentunya 4. Mau bukti? Kok bisa 4? Nah, karena 4 kalau dibagi 1 itu sama saja dengan 4 dikurangi 1. Nah, ada kue 4. Nah, kita ambil 1, masukkan wadah. Masih kan kuenya? Ambil 1 lagi, masukkan wadah. Ambil 1 lagi, masukkan wadah. Ambil 1 lagi, masukkan wadah. Nah, 4 diambil 1 per 1 sampai 4 kali. Habis kan kuenya? Habisnya berapa kali? 4. Jadi wadah ini tadi, wadah yang hanya 1 atau orang yang 1 tadi isinya 4, dapatnya 4. Nah, karena 4 dikurangi 1 habisnya 4 kali ya. Jadi kalau bilangan dibagi 1 hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Nah, kita coba satu contoh yang lain ya. Misalnya sekarang bukan dimasukkan ke satu wadah, tapi diberikan kepada satu orang. Misalnya ada 6 mangga dibagikan kepada seorang anak, atau 6 mangga dibagikan kepada siapa ya? Lani. Kan berarti satu orang, 6 dibagi 1. Kalau 6 diberikan kepada satu orang, itu kan berarti tentu yang diterima oleh orang tersebut
6 ya. 6 dibagikan kepada satu orang atau diberikan kepada satu orang. Nah, yang diterima anak tersebut pasti 6. Kita buktikan ya. 6 mangga diambil 1. Nah, ini orangnya. Misalnya ini orangnya. 6 mangga diambil 1. Dapat 1 ya. Ambil 1 lagi. Sekarang dapat 2. Ambil 1 lagi. Nah, berikan 1 lagi. Berikan 1 lagi. Masih ya. 6 baru diambil 1. 1, 1, 1, 1. Baru diambil 5 kali. 1 lagi. Nah, kan sekarang mangganya habis. Kalau diberikan kepada satu orang, 1, 1, 1 dikasih sebanyak 6 kali. Itu 2, 3, 4, 5. Oh ini, maaf, kebanyakan ya. Nah, 6 dibagi 1 dapatnya 6. Jadi kesimpulannya 6 semua bilangan dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, bagaimana kalau bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri? Misalnya 5 dibagikan kepada 5 anak. Nah, 5 dibagikan pada 5 anak. Pasti dapatnya 1-1. Mau bukti? Nah, ini 5. Kan kalau mau dibagi kepada 5 anak pasti langsung diambil 5 bagikan kepada ini 5 anak. Anaknya ada 5. Nah, 5 kita ambil langsung 5 diberikan ini kepada 5 orang ini. Nah, kan sudah habis. Jadi tiap anak dapatnya 1 ya. Karena 5 ini dikurangi sebanyak 1 kali ya. Angka 5 yang dibagi ini angka 5 dibagi 5 berarti kita kurangi 5 sampai habis. Baru dikurangi 1 kali sudah habis. Berarti hasilnya 1. Coba mau bukti lagi. Misalnya 7 permen. 7 permen dibagikan kepada 7 orang. Nah, tentu caranya 7 ini langsung diambil 7. Nah, baru diambil 1 kali ini sudah habis. Karena diambil 7 langsung dibagikan kepada 7 orang. Atau misalnya ada 4 pensil. 4 pensil dimasukkan dalam 4 wadah. Nah, berarti caranya 4 langsung kita kurangi 4. Baru dikurangi sekali langsung habis. Berarti 4 dibagi 4 itu 1. Semua bilangan kalau dibagi bilangan itu sendiri atau bilangan yang sama, maka hasilnya pasti 1 ya. Misalnya 4 pensil, 1, 2, 3, 4 dibagi menjadi 4 wadah atau 4 orang. Nah, kan 4 ini langsung kita ambil 4. Masukkan ke sini 1, 2, 3, 4. Langsung 4 kita ambil 4 masukkan ke masing-masing wadah. Nah, tiap wadah dapat 1. Nah, paham kan? Nah, bagaimana dengan soal pembagian yang lain? Nah, kita ingat lagi ya tadi, semua bilangan dibagi dengan bilangan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, sebaliknya, semua bilangan dibagi bilangan itu sendiri atau bilangan yang sama, hasilnya 1. Nah, sekarang kita coba bilangan yang lain. Sekarang misalnya ada 12
pisang dimasukkan atau ditata dalam 3 piring. Maka tiap piring isinya berapa? Nah, masih ingat? 12 kita kurangi 3 sampai habis. 12 kurangi 3, 9. Kurangi 3 berapa? 6. Kurangi 3, tinggal 3. Terus kurangi 3 lagi, habis. Nah, berarti 12 dibagi 3 itu sama saja dengan 12 kita kurangi 3 sebanyak 4 kali. Berarti 12 bagi 3 hasilnya 4. Nah, ada lagi soal cerita pembagian. Misalnya ada 45 bibit lele, 45 ekor bibit lele dimasukkan dalam 5 ember. Nah, ada bibit lele dimasukkan dalam 5 ember. Nah, berarti kan 45 kita kurangi 5 sampai habis. Kurangi 5 masih 40. Kurangi 5 lagi 35. Kurangi 5 lagi berapa? 30. Kurangi 5 lagi 25. Kurangi 5 lagi 20. Kurangi 5 lagi berapa? 15. Nah, terus kurangi 5 lagi 10. Kurangi 5 lagi 5. Kurangi 5 lagi habis. Nah, coba berapa angka 5-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali pengurangan. Nah, sekarang coba yang lain. Misalnya murid kelas 2 ada 30. Murid sebuah kelas muridnya ada 30 orang, 30 anak. Dibagi menjadi 6 regu piket. Nah, maka kita kerjakan 30 kita kurangi 6 sampai habis. Nah, hasilnya 5. Nanti setelah menyelesaikan soal pembagian, kalian buat kalimat jawaban. Jadi tiap regu piket banyaknya anak adalah 5. Tiap regu piket banyaknya anggota 5. Nah, sekarang soal yang lain. Misalnya Paman mempunyai 36 kambing. Paman mempunyai 36 kambing dimasukkan dalam berapa? 6 kandang. Kambingnya 36 dimasukkan 6 kandang berapa? 6. Nanti itu ditulis kalimat. Jadi tiap kandang ada 6 kambing. Nah, sekarang misalnya ibu mempunyai berapa? 24 permen dibagikan kepada 8 anak. Nah, berapa permen yang diterima oleh tiap anak? Nah, kita mengerjakannya seperti ini ya. Nah, tadi yang Bu Catur ucapkan tadi adalah soal cerita. Nah, ini cara kalian mengerjakannya apa? Diketahui 24 permen. Terus dibagikan kepada 8 anak. Berarti kalimatnya dibagi, tanda bagi, kemudian 8 anak. 24 dibagi 8. Ada 24 permen dibagi 8 anak. Nah, berapa? Ya, 3. Jadi
Tiap anak mendapat 3 permen. Tiap anak mendapat menerima. Nah, jadi kalau diberikan beberapa orang atau satu orang juga bisa, tapi ditanyakan berapa yang diterima oleh yang dibagi tadi. Nah, itu cara mengerjakannya adalah dengan pembagian. Lalu ditutup dengan kalimat jawaban. Jadi, nah yang ditanyakan apa? Yang diterima itu banyaknya berapa? Jadi tiap anak menerima 3 permen. Coba kita cari contoh yang lain. Misalnya Bu Guru membawa, misalnya Pak, Bu Guru membawa 40 pensil warna. 40 pensil warna. Terus dibagi berapa anak? Dibagikan kepada 8 anak. Banyak anak yang dibagi ada 8. Lalu cara mengerjakannya bagaimana? Ini 40 dibagi 8 sama dengan 5. Jadi tiap anak mendapat 5 pensil warna. Tiap anak mendapat, ini tulisannya. Tiap anak mendapat menerima 5 pensil. Nah, atau apa lagi? Contoh. Paman memelihara 72 ekor itik. Nah, jadi 72 ekor itik. Itik itu dimasukkan ke dalam misalnya apa? 8 kandang atau 9 kandang aja. Nah, itik itu dimasukkan dalam 9 kandang. Berapa banyak itik dalam tiap kandang? Nah, cara mengerjakannya 72 dibagi 9. Berapa? 8. Jadi, nah kita tutup dengan kalimat jawaban. Nah, ini adalah kalimat yang berupa angka, kemudian simbol bagi dan sama dengan itu adalah cara pengerjaan. Disebut kalimat matematika. Lalu ditutup dengan kalimat jawaban memakai kata-kata. Jadi tiap kandang berisi 4 itik. Ada 8 itik ya. Dari mana 8 itik? Ya, 72 dibagi 9. Nah, jadi ketika mengerjakan soal pembagian, lihat apa yang diketahui. Nah, jumlah mula-mula. Lalu dibagi atau diberikan atau kepada berapa orang atau berapa tempat atau dimasukkan berapa tempat. Nah, lalu kalian ingat pengerjaannya dibagi. Jadi kalau dimasukkan beberapa wadah atau diberikan beberapa orang itu ingat pengerjaannya dibagi. Nah, lalu ditanyakan isi tiap wadah atau ditanyakan yang diterima oleh tiap anak. Nah, atau kalau dibagi 1 berarti yang diterima oleh anak tersebut. Nah, itu cara penyelesaian soal cerita pembagian. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, banyak-banyak berlatih supaya makin terampil berhitung ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.